Rizal Sabila. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Hak absolut dan hak nisbi. Oh ya, buat teman-teman yang belum sempat nonton konten court action kita sebelumnya, bisa langsung cek ke channel kita di konten sebelumnya ya. Nah, pada konten sebelumnya kita ngebahas mengenai sistem hukum civil law dan common law. Ditonton ya teman-teman. Nah, teman-teman nih, jangan lupa juga untuk nonton konten UPS yang lainnya juga ya. Oke, kita balik lagi mengenai topik kita kali ini, mengenai hak absolut dan hak nisbi. Nah, dalam ilmu hukum, konsep hak merupakan diskusi dari dan analisis. Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum, dan setiap orang itu harus mengakui adanya kekuasaan itu. Nah, konsep hak dalam ilmu hukum terdiri dari dua jenis, yaitu hak absolut dan hak nisbi. Oke, sekarang kita bahas mengenai definisi masing-masing hak dulu ya guys. Yang pertama ada hak absolut. Hak absolut sendiri berarti hak yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Nama lain dari hak absolut adalah hak mutlak. Namanya saja mutlak, berarti tidak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, yang satu lagi adalah hak nisbi, atau disebut hak relatif, di mana seseorang atau beberapa orang diberikan wewenang untuk dapat menuntut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya hak relatif ini timbul karena adanya perjanjian. Nah, tadi kan sudah dibahas ya mengenai definisi dari masing-masing hak. Sekarang kita masuk mengenai ciri-ciri dari hak absolut dan hak relatif. Hak absolut berciri universal teman-teman, di mana berlaku untuk semua orang dan tidak terbatas pada pihak tertentu. Lalu juga hak absolut ini tidak bergantung pada hubungan hukum khusus, artinya tidak bergantung pada pihak lain. Nah, yang terakhir, hak absolut ini juga memiliki kekuasaan penuh atas objek hak tersebut. Nah, seperti dalam hal menggunakan, terus juga menikmati, serta mengalihkan ke dalam suatu barang. Nah, kalau ciri-ciri hak nisbi itu kebalikan dari hak absolut, di mana hak ini bersifat relatif yang bermakna dapat digunakan dan ditegakkan pada pihak dalam suatu perjanjian saja. Hak nisbi memerlukan hubungan hukum khusus yang tertuang dalam suatu kontraktual atau perikatan. Nah, kalau teman-teman nih masih bingung dengan kedua hak tersebut, tenang aja teman-teman, kita masih punya dua contoh dari hak absolut dan hak nisbi. Nah, contoh dari hak absolut itu masuk ke dalam hak asasi manusia dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti hak seseorang untuk bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara. Lalu juga adanya hak publik mutlak, yang dimana itu hak negara untuk mengambil pajak dari rakyatnya. Lalu juga yang terakhir ada hak dari keperdataan seperti hak marital, yaitu hak suami untuk menguasai istri dan harta bendanya, hak kekuasaan orang tua, hak untuk pengampunan, dan hak untuk perwalian. Nah, sedangkan contoh dari hak nisbi ada dalam hak dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, di mana suatu perjanjian harus dipenuhi dan dihormati oleh para pihak. Nah, yang kedua, hak kedudukan berkuasa, sehingga menimbulkan hak seseorang dapat menikmati suatu benda. Dan ketiga, dalam hak jual beli, di mana hak penjualnya itu menerima pembayaran, dan hak pembeli untuk menerima barang yang diperjualbelikan. Oh iya Syah, emangnya apa aja sih hal-hal yang menyebabkan adanya hak-hak ini? Oke, sebab adanya hak ini yang pertama karena adanya subjek hukum yang baru, lalu adanya kesepakatan atas perjanjian. Nah, kalau misalkan ada kerugian nih, itu dapat menimbulkan hak untuk meminta ganti rugi. Nah, yang terakhir, ketika seseorang telah melakukan kewajiban, sehingga mereka bisa memperolehkan hak atas pemenuhan kewajibannya. Nah, betul banget Syah. Selain itu, karena ada sebab timbulnya hak, maka ada juga sebab lenyapnya hak guys. Yaitu pertama, ketika si subjek hukum telah meninggal dunia dan tidak ada pewaris, atau bisa karena masa berlakunya telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi, atau juga karena adanya daluarsa, dan terakhir karena telah diterimanya suatu objek hak atas suatu kewajiban. Nah, sampai sini dulu ya guys penjelasan kita mengenai hak absolut dan hak nisbinya. Nantikan konten court action selanjutnya di channel YouTube UPS Eva UPN VJ. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube UPS Eva UPN VJ. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!